Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur yang sudah dikenal dengan beragam prestasi dan potensinya dari hari ke hari terus berbenah, menggali berbagai potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, seni budaya hingga program pemberdayaan masyarakat. Kita simak liputan inspiratif berikut ini. Puncak Salem yang berada di ketinggian 425 meter di atas permukaan laut dengan bentangan luas lahan 68 hektar. Aset yang dimiliki Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ternyata menyimpan segudang potensi. Dengan kondisi alam yang masih perawan mengundang penasaran tokoh budaya yang satu ini, Abah Ruskawan, yang kehadirannya di Puncak Salem Desa Giri Mulya didampingi aktivis Lembaga Kesejahteraan Sosial Pasundan, melihat dari dekat peluang-peluang yang dapat memperkuat dan memperkaya khasanah Desa Giri Mulya, yang selama ini dikenal sebagai Desa Budaya Pencaksilat. Hal tersebut dilatar belakangi sang kepala desa yang selalu tampil di depan dalam upaya melestarikan seni budaya Sunda, khususnya pencaksilat. Sehingga tidak mengherankan kalau di Puncak Salem ini terdapat pendopo dan lapang terbuka sebagai sarana untuk mengasah keterampilan seni bela diri pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya baru sekawan, alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi anjang sono di Desa Giri Mulya, dan tepatnya di Kampung Budaya Salem di Desa Giri Mulya, Kecamatan Cibeber, dan kebetulan Wadadin sebagai kepala desanya. Dengan area yang kurang lebih 68 hektar, dan di sini banyak potensi. Dari mulai ada potensi alam yang cukup indah karena kita bisa melihat ke view-nya, bisa melihat ke daerah sampai ke Cirata, ada ke daerah Sukabumi, termasuk juga ke kota Cianjur, bisa kelihatan sekali dan sangat bagus. Terutama kalau saya melihat di sini tinggal bagaimana membuat zonanisasi untuk mewujudkan Puncak Salem ini sebagai destinasi wisata terpadu lah. Karena memang kebetulan kepala desanya juga seniman dan lebih fokusnya di seniman silat. Nah, di sini juga konon katanya ada reog, juga ada degungan, termasuk juga yang terakhir ada seni yang namanya dulag sholawat juga di sini ada, bahkan tiap kampung ada dulag sholawat. Dan melihat kalau ini dijadikan destinasi wisata, mungkin awalnya tinggal membuat kajian akademis untuk menentukan tata ruang, tata letak, termasuk mungkin ada jalan harus diperlebar, termasuk juga membuatkan rencana detail tata ruang ini, rencana induk pengembangan pariwisata Puncak Salem ini. Karena luasnya yang 68 hektar, ini ada peruntukan-peruntukan di mana yang namanya Taman Mangga, di mana yang namanya areal destinasi Curug, di mana yang namanya untuk parkir, di mana untuk padepokan silat, termasuk juga di mana panggung seni, pasar seni. Ini mungkin harus ditentukan lebih awal. Paling tidak ini mungkin aja bisa untuk homestay, ada juga masjid karena di sana ada Gunung Masigit. Nah, ada juga mungkin galeri, termasuk juga ada Taman Mangga, termasuk kalau menurut saya ini juga bisa ada camping ground karena arealnya yang cukup luas, kurang lebih ada 68 hektar. Mudah-mudahan saja kami juga dari Paguyuban Pasundan, dari Lembaga Kesejahteraan, juga dari Lembaga Kebudayaan bisa ikut membantu desa ini ya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Mudah-mudahan sifatnya ini bisa dibuatkan rencana induk pengembangan wisata
di daerah Giri Mulia ini. Konon katanya ada dalang, ya mudah-mudahan aja di Puncak Salem ini, di desa Giri Mulia ini bisa dikembangkan kembali. Karena kalau dalang itu sebetulnya layaknya seperti sutradara lah. Dia itu ya bisa untuk ikut melatih gendingnya, melatih nanti untuk regenerasi para dalang, termasuk juga sinden, memukul genang dan lain-lain. Mudah-mudahan saja kalau destinasi wisata ini bisa diwujudkan, nanti bisa secara bergiliran tampil seni dan budaya yang ada di wilayah ini, termasuk tadi kalau misalkan masih ada, kalau tidak salah ada Pak Dede katanya di sini dalang yang sudah cukup tua. Ya mudah-mudahan saja nanti bisa ditampilkan juga pagelaran seni yang mungkin setiap malam minggu atau 2 minggu sekali, sehingga bisa berekspresi seniman-seniman di wilayah ini juga dibantu dengan wilayah-wilayah terdekat. Nanti kalau ini sudah jadi destinasi wisata, ini juga perlu dimulai paling apa yang disampaikan dengan Sabta Pesona, wilayah ini harus aman, nyaman, tertib, indah, sehingga masyarakat berkesan. Paling tidak juga harus disiapkan cenderamata yang khas yang memang diproduk bagi wisatawan yang datang ke wilayah ini. Yang paling cocok kalau di sini adalah tadi kata Mas Oyok, di sini ada yang namanya pasir bambu, kebun bambu, ya gunung bambu. Rasanya yang ada kaitannya dengan bambu lah. Termasuk karena di sini juga potensi di sekitar kita ini banyak ada kelapa, ada pisang, ada kopi. Itu mungkin cenderamata tambahannya. Ada cenderamata tambahan berupa produk-produk unggulan, baik kopi maupun yang namanya pisang, ada keripik gitu ya. Tapi yang khasnya mungkin dari bambu ini. Karena bambu ini di sini akan juga bermanfaat, multifungsi atau multiguna, karena juga ini daerah-daerah yang tebing bisa diikat dengan pohon bambu, dan bambu yang tuanya ini bisa jadi cenderamata lah, termasuk juga mungkin bisa jadi alat seni, apakah itu alat seni di dog-dog lonyor atau juga alat seni yang karinding, termasuk juga alat-alat seni yang lain yang memungkinkan bisa dibuat dari bambu. Hingga akhirnya usai berbuka puasa, kami menghabiskan malam di Puncak Salem ditemani sang kepala desa. Di sini informasi dan potensi semakin terbuka lebih dalam. Bagaimana memaksimalkan jejaring untuk pengembangan ekowisata hingga menjadi model sebagai desa destinasi budaya. Pada malam ini ada kunjungan dari salah satu budayawan yang memang berada di Kabupaten Cianjur. Ini Abah Ruskawan. Memang ini mungkin sudah satu hati lah, satu ruh dengan Abah Ruskawan ini. Dengan adanya beberapa informasi dan kutipan-kutipan dari Abah Ruskawan memberikan edukasi terhadap warga masyarakat Desa Giri Mulia, terutama saya selaku Kepala Desa Giri Mulia. Dengan kehadiran Abah Ruskawan, alhamdulillah saya juga merasa senang dan ada pola pikir untuk ke depan memajukan ini untuk Puncak Salem, bagaimana ke depan agar menjadi salah satu aset tambahan buat warga masyarakat Desa Giri Mulia dan akan menjadi salah satu PAD, penghasilan asli desa untuk warga masyarakat Desa Giri Mulia wabil khusus. Sampai saat ini pengunjung juga sudah datang dan sudah hadir ke Puncak Salem, desa budaya Puncak Salem ini. Namun sampai saat ini masih terkendala dengan akses jalan yang belum bisa menunjang sampai ke lokasi Puncak Salem ini. Walaupun sudah ada beberapa bangunan yang sudah dibikinkan, yang sudah dibuatkan di sini, namun akses jalan sampai saat ini masih belum menunjang. Insya Allah mungkin ke depan kami akan juga mengajukan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Cianjur bagaimana caranya ke depan agar sesuai dengan cita-cita warga masyarakat Desa Giri Mulia
ini bisa tercapai dan terlaksana, Bah. Amin, amin, amin. Dan salah satunya ini Desa Giri Mulia, sebetulnya saya selaku kepala desa tidak pernah membicarakan bahwa Desa Giri Mulia akan dijadikan salah satu desa budaya. Namun pada waktu itu dengan spontanitas Pak Bupati yang terpilih sekarang, Pak Herman, dia itu menyampaikan bahwa Desa Giri Mulia itu sudah layak untuk dijadikan desa wisata budaya pencaksilat. Nah itu, Pak, sebagai penjelasan dari saya selaku kepala desa. Saya selaku kepala desa mengingatkan kembali kepada beliau, mudah-mudahan beliau akan selalu ingat kepada warga masyarakat Giri Mulia. Karena mungkin salah satunya di wilayah Kecamatan Cibeber yang menjadi salah satu dominan suara adalah Desa Giri Mulia. Apa yang disampaikan oleh Wadadin juga kami mungkin mengetuk kepedulian, keberpihakan semua pengambil keputusan, baik itu di tingkat kabupaten, Pak Bupati, di tingkat Jawa Baratnya Pak Gubernur, juga pemerintah pusat. Mudah-mudahan desa ini, Desa Giri Mulia, menjadi desa model yang bisa jadi destinasi wisata unggulan, khusus mungkin di Cianjur, di Jawa Barat juga kalau perlu di nasional, karena potensinya sangat-sangat bagus, bahkan arealnya kurang lebih ada 68 hektar. Ini mungkin perlu bisa untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, untuk kalian yang belum merasakan sensasi Puncak Salem, biar nggak dibuat penasaran, buruan datang sekaligus uji nyali kalian. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.